Takbir, kedua Fatihah. Yang ketiga tasyahud diucapkan. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Mesti diucapkan, tidak boleh hanya gerak-gerak mulut. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai situ aja selesai. Itu yang wajibnya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, bagian dari rukun qauli yang wajib diucapkan adalah salam. Salam mesti ucapkan, Pak. Assalamualaikum. Tidak boleh cuma nengok aja nih. Salah pula nih usap dia. Tidak boleh nengok aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak sunnah. Tidak sunnah mengucapkan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala yusannu wabarakatuh. Ah, itu penting. Tidak sunnah. Cuma assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kalau wabarakatuh Ustaz, ya tidak batal, tapi tidak sunnah, tidak disiarkan. Ah. Ini bab tentang kaifiyah sholat ini sangat luar biasa. Nah, ada hal ehwal ayah bunda yang bisa membatalkan sholat kita, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Nih, pertanyaan dari ayah kita, bagaimana saat ini sholat itu banyak gerakan, garuklah sini, garuklah sini, kalau sini memperbaiki sarung, ya kan? Yo. Nah, dalam hal ini mazhab Syafi'iyah yang paling ketat memperhatikan ini. Karena sholat ini adalah pergerakan, perbuatan dan ucapan yang ada kaifiatnya. Yang di luar itu tidak boleh dikerjakan. Contohnya, garuk-garuk itu bukan bagian sholat. Paham ya? Ini kita luruskan dulu. Garuk-garuk itu bukan bagian dalam sholat. Garuk-garuklah, kancingnya ini kita benahilah, itu bukan perbuatan sholat. Tapi ketika hal tertentu yang menyebabkan kita tak kuasa untuk meninggalkan, mesti digaruk, maka ada tata caranya. Pelan-pelan, bukan sembarang garuk-garuk gini aja nih. Nah, maka Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'iyah menggaruk yang besar begini, gini, terus bermutawaliyah, terus temerus, maka dapat merusak bahkan membatalkan sholat. Nah, ini kita latih, Pak. Kita tak terbayang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu khusyuk luar biasa, Pak. Bukan tandingan kita, setidaknya kita termotivasi nanti. Umar itu suatu ketika terpanah yang tidak bisa diambil atau kena panah yang ketika diambil saat sadar di luar sholat, dia akan sangat kesakitan. Kalau kita sekarang mudah, Pak, banyak dokter, dulu kan dokter ada. Nah, maka pesan Umar bin Khattab kepada sahabat itu, wahai para sahabatku, ketika aku sholat, ambillah panah itu. Betul, Pak. Ketika sholat, diambillah panah yang menancap di tubuhnya itu, dicabut. Bapak tahu panah itu, Pak? Itu seperti pancing itu, Pak. Diambil luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Umar tak sedikit pun merasa kesakitan. Itu tingkatan Umar, Pak. Sahabat mulia Rasulullah. Nah, setidaknya kita kurangi hal ehwal yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Bukan berarti tak boleh semua. Boleh. Contoh yang boleh kita lakukan dan kita kerjakan. Ibu
Punya anak? Punya, Ustaz. Ibu ada cucu? Ada. Nah, ketika anak ataupun cucu tak bisa dia ditinggalkan sholat, nangis, tinggal sedikit nangis, maka jalan satu-satunya anak itu ibu gendong. Boleh, Bu? Boleh. Nah, itu boleh. Bukan dibalik pertanyaannya, sambil sambil nimang cucu kita sholat, bukan itu. Tapi ada jalan tengah yang bisa diambil. Ketika cucu, anak kita tak bisa diam, dia tak bisa kita tinggalkan kita sholat, maka boleh dia dibawa atau digendong saat kita sholat. Nah, begitu ibu ruku, Allahu Akbar, mungkin masih bisa. Begitu sujud, kalau di sini terbalik deh, Pak, letakkan dulu. Nah, boleh letakkan, boleh. Itu kan pergerakan. Pergerakan itu dimaafkan karena ada hajat, karena ada keperluan. Nah, nih sama ketika kita sedang sholat, di sajadah kita ada kalajengking. Bu, ibu makan, Bu? Inilah menteri tanya Ustaz tuh. Ustaz tuh kalau sama udah bisa makan. Nah, maaf. Nih, ketika kita sholat, di sajadah kita ini ada kalajengking. Nah, atau ular lah yang paling paling bahaya. Pernah, Bu, pernah, Bu, kita begitu sholat ada ular? Enggak pernah. Kalajengking? Pernah. Apalagi zaman Rasulullah, rumah bebatuan. Apa, Bu? Rumah batuan. Rumahnya batu-batu. Potensi melata itu sangat tinggi. Makanya Rasul dalam sebuah hadis, uqtulu aswadain fis shalah. Ya, al-hayyata wal aqrab. Boleh engkau membunuh, bukan mengusir, membunuh boleh. Saat sedang sholat, apa yang boleh dibunuh? Al-aswadain, dua melata yang hitam. Al-aqrab, kalajengking, wal hayyah, yaitu ular hitam. Bukan berarti kalau ular hijau nggak boleh, boleh aja. Ular sama dan melata yang lain boleh kita. Nah, itu contoh daripada hal ehwal yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan sholat, tapi dibolehkan kita kerjakan. Kenapa? Karena ada hajah atau keperluan. Nah, kita lanjut, Pak. Berikutnya rukun fi'li. Rukun fi'li yang berikutnya yang mesti kita perhatikan. Dalam rukun fi'li, fi'li itu perbuatan. Berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Itu rukun fi'li, perbuatan. Nah, kita masuk. Ada 4 hal dari rukun sholat. Arba'atun min arkanis salah wajaba fihi at-tuma'ninah, yang wajib di dalamnya harus tumakninah. Nah, kalau tak ada tumakninah fala sholata laha. Enggak boleh, enggak ada salat namanya, enggak sah salatnya. Pertama, ruku. Ruku itu Allahu Akbar, ruku. Maka mesti istirahatkan dulu punggung kita. Nah, kemudian yang kedua i'tidal. Yang ketiga sujud. Yang keempat duduk di antara dua sujud. Pertanyaannya, apa tumakninah, Bu? Coba, apa tumakninah itu? Tumakninah itu apa? Lama. Apa, Bu? Berhenti sejenak. Sejenaknya seperti apa? 1 jam. Kata Pak Go, sejenak itu 1 jam. Nah, itu. Jadi dalam fikih, dalam takrib, fathul qorib, dan kitab-kitab sunnah-sunnah yang lain, at-tumakninah hiya sakinatun ba'da harokatin. Sakinatun ba'da harokatin, adanya ketenangan. Adanya ketenangan, rileks. Allahu Akbar.
Sami'allahu liman hamidah. Tenang. Ibarat kalau air itu begitu dari baring ke atas itu sudah tenang dulu airnya itu. Isinya tuh. Nah, masih goyang-goyang belum, berarti nggak tenang. Allahu Akbar, sujud. Nah, duduk demikian juga. Sakinatun ba'da harakatin biqadari subhanallah. Dengan kadar minimal ucapan tasbih. Itu disebut tamunan itu. Nah, apa yang di sini tidak boleh oleh Rasul nanti? Jadi sakinah itu sakinatun ba'da harakah, ketenangan setelah adanya terjadi pergerakan dari ruku, dari berdiri ke ruku, ruku ke i'tidal, i'tidal ke sujud, sujud ke duduk. Adanya pergerakan. Nah, biqadri subhanallah, dengan kadar minimal subhanallah. Oh, kalau kita ruku apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Begitu kita tenang dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, begitu kita baca dengan tenang, itulah dia tumakninah. Nah, ketika sudah demikian, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, minimal sekali. Saat boleh 3 kali, boleh sebanyak-banyaknya boleh. Kalau bisa kita katakan. Nah, di sini ketika sujud menjadi penting. Karena sujud ini, rukuk sujud ini sebagai simbol seorang hamba menunjukkan ketawaduan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Kita ini manusia tak punya apa-apa dan tak bisa ngapa-ngapa. Itu maksudnya itu. Makanya kita sami'na wa ta'ana. Pengennya kita lurus-lurus saja hidup, ternyata bengkok-bengkok. Betul, Bu? Nah, pengennya gaji lancar, tersendat-sendat. Pengennya cerah, cuacanya hujan. Kalau kita buat pesta, cuacanya mantap begitu sesuai dengan, ternyata kadang gerimis. Gak bisa kita. Kita punya keinginan, tapi tak punya kemampuan dan menentukan. Nah, ini. Itu dia. Maka menjadi penting rukuk dan sujud ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu lillah. Wahai hamba-hamba Allah beriman, rukuk dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, ada yang mesti kita perhatikan saat kita melaksanakan sujud. Nih. Pertama, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan agar sujud atas 7 anggota tubuh kita atau tulang kita. Pertama, minal jabhah. Jabhah. Ustaz, hidung gimana? Hidung itu satu paket. Hidung ini ngikut, ya Pak. Jadi jangan hidung pula disebut tentukan, ini tak tentukan. Yang disebut tuh jabhah. Jabhan. Jabhah itu dahi, kening kita. Nah ini, letakkan. Nah, yang kedua, 2 telapak tangan. Wakaffu yadain, 2 telapak tangan. Kemudian waruk bataini, lutut kita. Wa atrafil qadamaini, 2 ujung jari kaki kita. Ujung jari kaki kita. Nah, dari ke-7 itu Al-Imam An-Nawawi menegaskan ketika seseorang tidak sujud dengan 7 ini, maka tidak sah. Tidak sah sholatnya. Meskipun ada pendapat lain mengatakan yang wajib hanya 1, yaitu wajah. Bukan wajah apa nih? Jabhah. Nah ini 7, Pak. Nah, ini pertama. Yang kedua, ayyumakkina fis sujud, hendaklah benar-benar sujud ma'atahamulin qalilin, disertai dengan ditekan sedikit. Kalau kapas tertimpa benda berat, dia akan tandanya akan
Tenggelam dia. Begitulah kira-kira. Ditekan sedikit. Ma'at tahammuli yasir, dengan sedikit ditekan. Ya. Kemudian tidak ada penghalang saat kita sujud. Nah, ini mesti kita tahu. Wala yasjuda ala syai'in yataharruku biharokatihi. Dia tidak boleh sujud terhadap sesuatu yang sesuatu itu bergerak beserta pergerakan kita. Contoh Ustaz, kita contohkan. Ustaz bawa serban nih. Serban itu untuk tempat sujud kita, maka tidak sah. Kenapa demikian? Berarti kita sujud di atas sajadah. Ini, kita ini. Beda dengan begini Pak, kita letakkan, tidak ada masalah. Tidak boleh kita sujud di atas sesuatu yang sesuatu itu ikut gerak saat kita berdiri dan sholat. Nah ini, boleh. Nah kita hindari Bu, mau kena itu jangan tersujud. Nah, meskipun ada sebagian lain membolehkan, tapi mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah tidak membolehkan. Nah, tidak boleh. Ini kita perhatikan. Atau misalkan yang cowok nih punya rambut agak-agak sedikit panjang kan, nggak pakai peci. Ini pentingnya pakai peci Pak. Peci nggak sebut, tutup kepala maksudnya. Nah ini terurai begini. Nah lalu kita sujud, maka tidak sah sujudnya. Berarti sujud. Mohon maaf, pas pula depan Ustaz tadi. Bukan maksudnya kalau ada rambut begini terulur di sini, tidak boleh. Nah ini pentingnya pakai penutup kepala. Itu kepala penting itu. Untuk menghindari kalau rambut kita ini yang cowok nih, kalau cewek ya udah jelas batal lah itu. Nah. Iya, tidak boleh dia meletakkan kening kita atau sujud di atas benda suatu yang ikut gerak dengan kita. Wah, mantap lagi. Kita bukan sedang membahas benda, sesuatu hal yang ketika kita sholat ikut gerak dengan kita. Nah, kecuali ini Bapak Ibu pernah lihat serban itu panjang sampai terjulur itu. Nah kalau serban itu panjang itu, ketika kita sujud di ujungnya itu maka boleh. Kenapa? Karena panjangnya itu tidak ikut gerak. Nah ini Pak, ini penting kita perhatikan Pak. Ada soal, Ustaz berarti tidak boleh kita sujud di atas sorban kita. Tengok dulu, kalau sorbannya dijatuhkan begini untuk sujud tidak ada masalah. Nah ini. Tapi kalau dipakai di lehernya tak apa, kemudian untuk sujud. Nah, serban lah, baju lah, mukena lah, macam-macam itu. Nah, ini kita perhatikan. Nah, kemudian yang terakhir, jangan sujud seperti sujudnya ayam memakan makanan. Nah, matok. Idza sajada famakin, apabila kalian sujud famakin, maka benar-benarlah sujud sedikit ditekan ala jabhatak. Wala tankur nakron, janganlah engkau sujud seperti halnya ayam mencatok makanan. Allah Akbar. Allah Akbar. Kenapa? Karena itu tidak ada tumakninah. Nah ini penting. Karena tumakninah itu dalam mazhab Syafi'iyah itu bagian dari rukun sholat. Ada pertanyaan Bu? Bapak? Ibu? Ya. Ya. Kadar tumakninah pertama itu at-tumakninah sakinatun ba'da harokah, itu pertama, ketenangan setelah terjadi pergerakan. Biqadri subhanallah. Kenapa ulama mencontohkan subhanallah? Karena rata-rata bacaan tasbih, meskipun tidak semua tasbih, ada doa juga.
Katanya gitu, subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ibu yang di belakang sana, oh saya lain Ustaz. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma ighfir li dzanbi kullahu. Sudah Rasul. Ya. Rasul ketika sujud itu memperbanyak salah satu doa ini. Allahumma ighfirli dzanbi kullahu. Ya Allah, ampunkanlah dosaku semuanya. Setiap detik nih Pak, potensi kita ini dosa Pak. Bukan menit lagi. Nih, kita nih. Kalau nggak mata, kemudian telinga, tangan, kaki, hati kita mungkin mengeluh, mungkin merasa menyangka Allah tak adil, macam-macam itu Pak. Coba Rasul datang mengajarkan kepada kita doa, di mana doa itu supaya Allah ampunkan dosa kita. Allahumma ighfirli dzanbi kullahu. Ya Allah, ampunkanlah dosaku semuanya. Jadi ayah bunda kepada ibu, kalau bisa begitu sujud jangan hanya dibatasi tasbih, mesti ada doa, minim-minimnya doa, minta ampun kepada Allah. Itu minim doa. Ya, wajah-wajah ini banyak berdosa. Iya, Pak. Nah, Allahumma ighfirli dzanbi kullahu. Ya Allah, ampunkanlah dosaku semuanya. Nah, yang kecil, yang besar, yang dulu, sekarang, yang sembunyi, yang terang-terang. Ya. Sekarang Allahumma ighfirli dzanbi kullahu, dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini doa Rasulullah. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma ighfirli dzanbi kullahu. Kenapa jadi penting? Karena saat sujud itulah kedekatan kita kepada Allah. Apa yang dekat? Rahmat Allah. Dekat sama kita. Maka aqrabu ma yakun abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah, rahmat Allah datang kepada hambanya saat dia sedang sujud. Maka sujud jadi penting nih Pak. Maka kalau sujud kita nikmati, kita hayati, tapi jangan tidur Pak. Saking-asingnya lama tidur pula nih. Nah, ini bahaya deh. Nah, ini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma ighfirli dzanbi kullahu. Allahumma ighfirli dzanbi kullahu. Nah, kalau ibu pengen lama, sholat sunnah. Nah, ya Allah, macam mana ya suamiku nih ya Allah. Sama dengan yang laki, ya Allah macam mana istriku ya Allah. Boleh begitu? Boleh. Kalau ibu bercerita sama tetangga, tidak boleh. Itu dia, jadi ngeluh tuh. Entahlah bu, macam mana suamiku tuh. Suami dia ceritakan sama kawan. Tidak boleh. Tapi sama Allah itu jadi doa. Mudah-mudahan apa yang sedikit disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita nyaman asik beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.